Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sobat B dimanapun sobat berada. Jadi pagi hari ini kita start Mori. Jadi kita udah janjian sama the best friend ever, Wanabut, yang udah siap juga untuk teman-teman kita untuk start Mori pagi ini. Oke, pagi ini gimana kabar-kabar semuanya? Teman-teman sehat ya. Jadi sekarang udah mulai vaksin. Jadi kemarin alhamdulillah ini juga vaksin pertama gitu. Karena apa namanya, Ane terpapar COVID di bulan Maret kalau nggak salah, dan kemarin itu Ane vaksin yang pertama. Dan alhamdulillah belum ada efek apa-apa guys. Oke, kita jalan dulu guys. Nanti kita tujuan akhirnya kita sarapan aja deh di bubur ayam di Cut Mutia ya. Jadi kita sarapan di Cut Mutia. Nanti kita pengen makan apa sih, pecel gitu. Masih pecel Madiun. Jadi sebenarnya di situ banyak pilihannya. Ada pecel apa? Ya ada pecel, ada bubur ayam ya. Ya bubur ayam enak, enak, pecel juga enak. Makanya kita nanti akan ke situ. Kita manasin motor dulu sambil kita ngobrolin. Jadi kelanjutan dari video Ane sebelumnya ya, terkait apalagi kalau bukan forex trader bagi pemula. Ane juga pemula guys. Ane juga pemula. Jadi pemula dalam perforekan. Oke, jadi mungkin di video sebelum-sebelumnya ya kita udah bahas forex secara umum gitu kan. Terus kita bahas juga terkait dengan investasi forex, investasi trading online gitu kan. Jadi macam-macam penawarannya, dan yang paling rame mungkin investasi ya robot cryptocurrency gitu kan. Nah itu yang pernah Ane singgung sebelumnya gitu. Jadi yang jelas apapun trading yang teman-teman akan jalanin gitu kan, sebagai trader jangan pernah pakai utangan atau uang panas. Jadi gadein mobil, motor, atau sampai bahkan ada yang sampai gadein rumah atau pakai kartu kredit. Kalau Ane pribadi ya guys, ini adalah pendapat pribadi guys. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada maksud yang seperti apa, cuman pendapat Ane pribadi. Jadi pakailah uang yang memang teman-teman itu siap untuk istilahnya apa ya, rugi gitu kan. Jadi kalaupun rugi nggak usah stres guys. Namanya juga orang usaha, orang trading gitu kan, kita usaha berjualan. Jadi kalau misalkan itu ada trading itu adalah pakai uang yang bukan istilahnya, yang uang adem lah, uang dingin, itu berasanya beda guys. Jadi akan beda kalau misalnya nanti tradingnya itu pakai uang yang panas gitu kan, atau pakai kartu kredit yang mesti teman-teman balikin setiap bulan, misalkan dirubah ke cicilan, atau misalkan dari utang gitu. Itu jangan guys. Itu bener-bener bisa apa namanya, dalam trading teman-teman nanti pasti akan terpengaruh oleh psikologi. Oke, sekarang Ane pribadi gitu kan, kita ngomongin langsung aja ya terkait dengan forex ini. Kita ngobrol santai aja sambil kita nemenin Ane Satmori ini, daripada Ane bengong gitu kan. Kita ngobrolin aja. Jadi kebetulan memang Ane lagi pengen bahas lanjutin pembahasan terkait dengan forex. Jadi untuk Ane pribadi gitu, Ane bukan perwakilan dari broker gitu kan. Biasanya kalau perwakilan dari broker itu adalah orang-orang yang istilahnya
dalam dunia perforekan namanya IB, Introduction Broker gitu kan. Biasanya mereka akan cari member dengan memberikan link untuk registrasi. Setiap kali membernya transaksi, dia akan dapat komisi sekian lot. Nah, Ane bukan bagian dari itu, guys. Jadi Ane hanya menyampaikan broker yang Ane pakai. Yang pertama Ane pakai Tickmill. Tickmill itu terregulasi, tentunya bukan di Indonesia, guys. Dia terregulasi di Aussie dan UK. Nah, ini itu Ane pakai tuh Tickmill. Nah, yang kedua Ane pakai yang broker yang warna hijau sejuta umat gitu kan, namanya FBS. Jadi sebenarnya FBS ini kalau nggak salah dari Rusia, guys. Cuman untuk UI-nya, user interface-nya itu sangat gampang, mudah, karena mereka sudah punya aplikasi baik itu di Android maupun di iOS. Jadi kalau teman-teman pengen trading, istilahnya memudahkan dalam trading, dalam artian kata dalam deposit, withdrawal, ngerubah password trading ya. Jadi ngecek transaksi history itu mereka based on apps ya, based on apps yang bisa di download di di iOS maupun di Google Store. Nah, itu namanya FBS warna hijau. Nah, terus yang ketiga itu ada IC Market. Nah, IC Market itu juga sama, jadi mirip-mirip dengan Tickmill gitu kan. Sebentar ya, guys, kita lanjut lagi nih. Ane mau ngisi bahan bakar dulu. Jadi balik lagi, tadi ada apa tadi, IC Market ya. IC Market itu dia di Aussie. Jadi biasanya IC Market FBS, jadi tulisannya IC Market. Nah, itu biasanya dipakai sama teman-teman yang suka scalping. Scalping itu apa ya, nanti akan kita bahas in detail mungkin di video berikutnya. Jadi scalping itu prinsipnya adalah mereka yang full trader gitu kan biasanya, dan mereka ngambil take profitnya gitu tuh cuma sedikit. Jadi mainnya cepat, jadi buy, misalkan analisa buy, nanti tutup dikit. Tapi kalau misalkan swing trader itu seperti apa, daily trader seperti apa, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, dari ketiga broker tadi sebenarnya Ane sudah coba, dan proses deposit ketiga broker itu pun juga udah support untuk deposit dari bank lokal gitu kan, baik dari bank lokal lah, bank Mandiri kah, BNI, BRI, dan BCA gitu. Nah, yang paling penting adalah ketiga ini dalam proses depositnya cepat 5 menit, withdrawalnya itu maksimal 1 kali 24 jam. Oke guys, kita lanjut dulu guys.
Jadi ketiga broker itu yang paling aneh rekomendasinya guys. Jadi ada Tickmill, TACKMILL. Terus yang kedua ada FBS, biasa tulisannya FBS gitu. Terus yang ketiga itu ada IC Market. Oke, kita jalan lagi guys. Short Mori, jalan santai aja. Oke, jadi ketiga broker tadi teman-teman, jadi semuanya itu cepat withdrawnya, tariknya cepat, depositnya cepat, dan dari bank lokal gitu kan. Cuman yang membedakan apa yang aku jelasin nih, kalau FBS gitu kan, biasanya itu aneh bermainnya di akun Sen. Jadi itu apa akun Sen? Jadi setiap broker itu ada beberapa tipe akun gitu. Jadi ketika teman-teman registrasi gitu kan, setelah punya data diri yang sudah disubmit ke broker, nanti masing-masing akan di approve nih sama brokernya nih. Mirip-mirip, ketiganya sama caranya gitu kan. Yang jelas siapin KTP atau misalkan ada tagihan listrik atau apa, nanti masing-masing itu gampang registrasinya. Nah, dari situ baru nanti teman-teman akan bisa setelah di-approve, diverifikasi datanya, baru teman-teman akan main. Ini ketiga broker ya. Itu sama caranya. Nah, nanti di situ teman-teman setelah itu masuk ke personal area gitu kan. Jadi login, pakai email, pakai password yang sudah teman-teman udah setting gitu kan. Masuk dan itu nanti akan nulis di situ. Akan milih tipe akunnya di situ gitu kan, macem-macem. Nah, dari ketiga broker yang aneh rekomendasiin itu, ya kan, hanya FBS yang bisa support akun Sen. Apa akun Sen gitu? Akun Sen itu adalah akun mini gitu, bukan akun mini ya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh ya, jadi depositnya bisa mulai dari 50.000 kalau nggak salah, bahkan 10.000 kalau nggak salah bisa deh. Jadi dari deposit yang cuman 50.000 atau 100.000 itu akan diperhitungkan sebagai sen dolar gitu kan. Jadi kalau 100.000 itu akan jadi 1.000 sen dolar. Dan untuk rate-nya gitu kan, bisa milih dua rate. Jadi ada fixed rate. Jadi kalau misalkan 1 dolar itu adalah 10.000, atau bisa floating. Jadi kalau floating itu fluktuasi naik turun ya harganya. Jadi kadang kalau misalnya dolar lagi 14.000, berarti kalau 1 dolar adalah 14.000. Jadi kalau 100.000 akan jadinya adalah sekitar 800-an kali ya, 800-an sen dolar. Jadi kalau misalkan sen akun itu kayak gitu. Jadi biasanya kalau pengen bermain di awal selain demo account gitu, teman-teman bisa mulai dari FBS dengan buka sen akun gitu kan. Jadi akun sen. Jadi dari misalkan 100.000 akan jadi 1.000 sen dolar. Jadi nanti di MetaTrader, itu ada platform yang kita main atau jual belinya, itu akan tertulis 1.000 USD gitu kan. Kalau di FBS tertulis 1.000 USD. Kalau di broker lain pun saya nggak pernah ini ya perhatiin. Cuman kalau di FBS akan jadi 1.000 USD. Itulah yang teman-teman bisa main. Jadi dengan deposit sejumlah 100.000 rupiah, kalau teman-teman pilih akunnya adalah rate-nya ada fixed rate, berarti akan ada di akun teman-teman itu setelah deposit 100.000 akan menjadi 1.000 sen dolar. Jadi tertulis nanti di MetaTrader tempat kita main itu akan tertulis 1.000 sen dolar. 1.000 sen dolar, nah itu bisa dimainin tuh. Nah,
itulah kenapa aneh pakai FBS. Biasanya teman-teman yang bermain IE gitu kan, IE itu apa? IE itu adalah expert advisory, dia adalah robot. Biasanya bermain untuk mengecilkan resiko itu adalah di akun Sen gitu kan. Nah, itu di FBS. Nah, untuk yang IC Market dan Tickmill, khusus untuk Tickmill itu depositnya minimal itu adalah 1 juta. Jadi mereka ada 3 akun untuk Tickmill. Yang pertama itu ada akun Pro. Standar akun gitu kan. Standar akun itu setiap transaksinya itu akan free of charge gitu kan. Free istilahnya komisinya udah nggak ada gitu kan. Nah, jadi kalau setiap kali transaksi itu komisinya akan nggak ada guys, berapapun lotnya, mau dimulai dari 0,01 lot. Nah, tapi kalau misalkan di Tickmill itu dia nggak ada sen akun. Jadi kalau sen standar kalau $100 ya $100 gitu. Nah, minimal deposit kalau nggak salah sekarang adalah 1 juta. Nah, yang kedua adalah pro akun. Kalau pro akun itu jadi istilahnya ECN akun gitu kan. Jadi istilahnya itu setiap kali kita transaksi itu langsung dilempar ke LP, liquid provider. Jadi setiap kali kita transaksi langsung dilempar ke pasar gitu. Karena ada broker-broker yang istilahnya dealing. Jadi broker dealing desk. Dealing desk itu artinya mereka setiap transaksi mereka keep di tempat dia, di server dia gitu kan. Baru berapa 2 hari 3 hari mereka lempar ke pasar. Itu biasanya yang tanda kutip quote unquote itu adalah broker yang kalau teman-teman curang atau apapun itu namanya. Cuman aneh belum pernah ngalamin yang namanya dicurangin oleh broker guys. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya mirip-mirip, kalau IC Market itu minimal $200. Jadi biasanya teman-teman yang suka scalping gitu kan, yang spread harganya itu mendekati zero gitu kan, 1 sampai 6 tuh euro USD misalnya, mereka akan pilih IC Market atau di Tickmill. Nah, cuman IC Market dan Tickmill itu selalu mengenakan yang namanya komisi. Kalau nggak salah itu setiap 0,01 lot itu komisinya adalah 0,01 kalau nggak salah. Jadi kalau 1 lot itu komisinya kalau nggak salah $1 ya, $10 kalau nggak salah. Oke, jadi dari ketiga broker itu aneh sudah jalanin gitu kan, aneh mainin. khusus untuk IE itu aneh yang pakai adalah pakai Tickmill dan IC Market. Untuk yang untuk manual tuh IC Market dan Tickmill. Kalau pakai robot itu aneh pakai FBS guys. Jadi memang kondisinya begitu guys. Kalau misalnya kita main itu kan ya pilihannya terserah lah, banyak broker yang lainnya. Nah, ini mau nyobain kayaknya Okta FX gitu kan, tulisannya OCTA FX itu juga sama. Jadi sebenarnya pertanyaan nih, apa bedanya setiap broker itu tadi guys? Jadi perbedaannya adalah satu, tipe akunnya mereka punya apa aja gitu kan, dan teman-teman tinggal mainnya mau main apa, standar akun gitu. Kalau standar akun ya kita deposit berapa, nanti di di akun teman-teman akan diisi ya sesuai dengan yang teman-teman depositkan gitu kan. Tapi kalau sen akun itu balik lagi, kalau teman-teman bagi yang pengen nyoba Rp50.000 gitu kan, bayangin aja kalau zaman dulu gitu kan, di tahun 2000-an mungkin minimal tuh 100 juta guys. Jadi trading itu biasanya bagi orang-orang yang punya duit gitu. Nah, kalau misalnya di saat ini ya udah 2021 ini atau mungkin udah 3 atau 5 tahun yang lalu itu semua broker itu sudah bisa bermain di mulai start di Rp50.000. Bayangin Rp50.000 bisa trading guys. Itu mungkin sekilas terkait ini ya guys. Terkait perbrokeran. Jadi ada 3 yang aneh rekomendasiin. Jadi ada FBS, IC Market, dan Tickmill.
sepi guys kalau jam segini. Jadi tadi janjian di sel itu jam berapa ya? 5:30 kayaknya. Masih enak banget nih buat manasin motor. Ini kayaknya kita cari sarapan dulu deh. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan broker 3 tadi guys. Jadi tiga-tiganya support untuk akun Islami. Jadi akun Islami itu yang pernah aneh bahas di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman main di broker tersebut atau trading di broker, jangan istilah main ya. Main tuh kayak apa aja. Jadi kalau teman-teman masukin uang deposit dan teman-teman bisa main di situ. Jadi kalau akun Islami itu nggak ada yang namanya biaya swap. Jadi setiap kali transaksi, kalau misalkan teman nginep mau sehari 2 hari, misalkan nggak di close, misalkan open position buy gitu kan, dan belum itu dia akan free of charge gitu kan. Kalau di akun yang bukan Islami, dia akan kenain charge sekian dolar gitu kan. Bisa minus, bisa positif. Nah itu yang diharamin, yang menurut aneh, yang aneh pahamin dari fatwa MUI ya. Jadi mereka akan akan mengenakan charge setiap kali kita menginap transaksi. Nah dari ketiga broker itu aneh bisa pastikan bahwa ketiga broker ini support untuk akun Islami, dan itu bisa di setting di nanti kalau teman-teman masuk itu bisa request dan setting untuk akun Islaminya. Aman guys. Jadi kalau trading itu ya seperti itu. Jadi bisa mulai dari 50.000 dan 100.000. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 broker yang aneh pakai, dan ketiga-tiganya udah support akun Islami, dan depositnya bisa pakai bank lokal gitu kan. Kalau dulu bisanya pakai third party gitu kan, money processor gitu, pakai Fasape kah, Skrill kah, PayPal kayak gitu kan. Nah kalau yang 3 ini saat ini mereka sudah support di deposit bank lokal. Jadi tarik ataupun setor dana itu bisa dari bank lokal. Jadi asoy banget. Asoy banget guys. Jadi itu ya, mungkin sekelumit terkait dengan pembahasan kita di video ini. Nanti di video berikutnya aneh bahas banyak gimana itu robot gitu kan. Ada berbagai macam robot apa yang aneh pakai gitu. Dan kalau untuk manual trading gitu kan, manual trading itu nanti signal tradingnya biasanya aneh di Telegram. Aneh punya grup Telegram itu, nanti bisa teman-teman ikutin. Jadi saya aneh share signal. Jadi open position buy atau sell, take profit berapa, stop berapa, dan semuanya free of charge guys. Aneh mau ya kita semua gratis lah, nggak perlu kata bayar. Ngapain? Ada teman-teman biasanya, bro lu kalau share sinyal itu lu bayar aja gitu. Kalau aneh nggak mau guys. Jadi pengennya ya udah, kita pengen free of charge gitu kan. Jadi semuanya free, baik itu robot gitu kan, IE ataupun signal, itu semuanya free guys. Aneh share aja lah, karena berbagi ilmu, berbagi istilahnya memudahkan teman-teman untuk cari cuan dolar gitu lebih gampang. Jadi semuanya aneh kagak ada yang namanya dengan mengenakan biaya dan yang lain, nggak, no. Nah, aneh nggak akan. Terus yang berikutnya aneh juga akan bahas terkait dengan binary option trading gitu kan. Binary option itu dari sudut pandang aneh ya, opini aneh seperti apa gitu kan.
Binary option itu ada Olympia Trade dan ada Binomo. Nah itu yang lagi rame juga kan. Seperti apa dari sudut pandang Ane, nanti Ane bahas di video berikutnya. Masih banyak guys kalau kita pengen ngupas gitu kan. Nah terus apalagi ya, paling udah itu aja sih ya guys. Jadi untuk terkait forex, video di kali ini pembahasannya mungkin cukup itu dulu. Nanti kalaupun ada apa-apa boleh langsung kontak ke Debi Instagram gitu kan, nanti akan ditaruh linknya oleh Wanabut gitu kan. Silahkan tanya apapun. Udah banyak sih pertanyaan yang kita udah terima gitu kan terkait dengan forex gitu. Nanti join aja guys, asik guys. Trading itu apa ya, santai dan yang pastinya itu halal gitu kan, bukan uang riba. Jadi asik aja, tenang, nyaman, dan bisa jadi side income buat teman-teman semuanya. Ini kita keliling dulu guys sebelum kita sarapan. Sepi banget kalau pagi guys, asli sepi. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never sent, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd Nah kita sebelum ke Cut Media kita akan makan lontong sayur kan guys. after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Udah mulai rame di jalanan. We pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a Jadi minute. balik lagi guys, trading itu asik, cobain deh nanti. Jadi semuanya itu apa ya, nagih aja guys. Jadi kalau misalkan bisnis apapun tuh tetap ya balik lagi, aneh ulang-ulang lagi bahwa untuk trading itu nggak usah banyak-banyak profitnya, kita target profit gitu. Sebulan 10% aja udah cukup guys. Kalau aneh sih 10-20% fair enough. Kalau manual sih jangan ditanya ya, aneh bisa 2 hari itu 100% guys dari modal dipositifkan gitu. Tapi itu risk trading guys, aneh kasih tahu aja.
kita rekomendasiin guys. Cuman aneh sih, manual bisa ya sehari bisa 30-50% guys dari deposit. Jadi kalau biasanya main deposit misal 1 juta guys, itu sehari Anda bisa dapat 300 guys, 300-500. Jadi apa ya, alhamdulillah guys, jadi tradingnya itu enak banget. Kalau harus trading, tapi kalau amannya itu dalam sebulan itu akan dapat sekitar ya 10-20% udah cukup guys. Nanti tergantung depositnya mau digedein gitu kan. Kalau robot-robot aneh biasanya aneh dapat sebulan itu ya 10-20% sama aja guys. Robot atau IE aneh guys. Ini makanya asik guys kalau trading itu. Jadi itu sebagai yang pertama itu side job gitu kan, sampingan aja gitu. Terus yang kedua menghasilkan uang. Nggak tahu nih jam berapa nih. Kita ada janjian di Cut Mutia, nanti kita sekalian sarapan di Cut Mutia. Ini sepi banget ya. Ini lumayan sih. Nggak terlalu sepi, tapi enak sih kalau jam segini nggak panas. Nah, kita sarapan lontong sayur dulu deh. Nanti di Cut Mutia kita nyambung. Lapar pakai banget. Oke, guys, kita lanjut ya nanti ya. Sebentar ya, kita sarapan dulu. Ntar kita lanjut lagi. Nih ketoprak sayur Padang langganan kita nih. She melody